Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi di video pembahasan soal-soal P3K tahun 2023. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar dapat notifikasi dari video terbaru. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal kompetensi manajerial. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu ya. Di video sebelumnya saya sudah sajikan satu soal bonus mengenai soal kompetensi manajerial dengan indikator integritas. Nah, di soal bonus ini berbunyi, seorang teman saya tercatat sebagai pegawai indisipliner di kantornya, sehingga selaku temannya saya berkewajiban untuk. Nah, sebelum kita jawab soal ini, kita tentukan terlebih dahulu kata kunci dari soal. Kata kunci dari soal ini ada pegawai yang indisipliner di kantor. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang teman? Apakah A, tidak masalah, yang penting tidak diberhentikan? Atau B, pandai-pandai membawa diri dan patuh pada atasan? C, menyatakan agar datanglah ke kantor tepat waktu serta jadilah contoh yang baik buat teman-teman? Atau D, melihat atau mencontohkan para pegawai yang lain? Nah, tentu teman-teman sudah punya jawabannya ya. Jawaban yang paling tepat tentunya itu ada di option C. Nah, ini memperoleh nilai 4. Nilai 3 ada di option D. Nilai 2 ada di option B. Sedangkan nilai paling rendah ada di option A. Nah, ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui sikap seseorang untuk mengajak orang lain konsisten dalam mentaati nilai, norma, dan aturan dalam pekerjaan. Baik, kita lanjut materi dari indikator kompetensi manajerial yang kedua, yaitu kerjasama. Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala sumbernya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, indikator dari kerjasama yaitu berpartisipasi dalam kelompok kerja, kemudian menumbuhkan tim kerja partisipasif atau efektif, kemudian efektif dalam membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi, kemudian membangun komitmen tim yang bersinergi, menciptakan situasi kerjasama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Nah, kita lanjut. Contoh soal, seandainya Anda satu tim dengan Fulan dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pentingkan ketika akan menyatakan sikap? Nah, kata kunci dari soal ini tentunya Anda tidak setuju dengan suatu keputusan. Nah, bagaimana sikap Anda dalam menghadapinya? Apakah A, mempertimbangkan konsekuensi pada X dan Y, ya sebab dan akibat, karena itu harus menyatakan sikap secara terbuka, kemudian mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim, karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. Kemudian yang C, mempertimbangkan konsekuensinya bagi diri sendiri, bisa jadi teman satu tim akan jengkel pada saya. Atau D, mempertimbangkan konsekuensinya pada kelompok tim, bila perlu memberi toleransi pada kesalahan si Fulan. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu pada option B ya. Jelas sekali, kita harus mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim, karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. Nilai 3 ada di option D, nilai 2 ada di option A, sedangkan nilai terendah ada di option C. Soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dalam membina hubungan kerja sehingga dapat mengoptimalkan segala sumber daya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk mencapai tujuan kelompok yang ditetapkan, maka saya. Nah, apakah A, mendorong orang lain untuk bekerja dengan situasi memungkinkan? Atau B, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan?
Atau C, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau D, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja. Nah, silahkan teman-teman terlebih dahulu menjawabnya. Nah, tentu jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat itu ada di option D. Nah, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja ya. Ini mengajak untuk konsisten dalam bekerja. Nilai 3 ada di option C, nilai 2 ada di option B, sedangkan nilai 1 ada di option A. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan dalam membina hubungan kerja untuk menunjukkan komitmen dalam mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Maka saya akan kata kunci dari soal ini adalah ada seorang teman kelompok saya sering sakit. Nah, bagaimana sikap kita kepada teman tersebut? Nah, ini dalam kerjasama bagaimana sikap kita kepada rekan yang sering sakit? Apakah A, memberi tugas yang mampu dia kerjakan? Atau B, tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain? Atau C, membantu menyelesaikan tugasnya? Atau D, menunda memberi tugas sampai dia mampu? Nah, silakan teman-teman terlebih dahulu menjawab. Nah, tentu jawaban yang paling tepat itu ada di option A ya, memberi tugas yang mampu dia kerjakan. Nilai 3 ada di option C, nilai 2 ada di option D, sedangkan nilai 1 ada di option B. Nah, ini adalah soal yang bertujuan untuk menunjukkan sikap seseorang dalam menjalin interaksi sosial untuk menyelesaikan tugas kelompok. Lanjut soal selanjutnya. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah, kata kunci dari soal ini tentunya pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat yang lain. Nah, bagaimana respon kita? Apakah A, mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat? Atau B, menyerang semua peserta yang mengkritik pendapat saya? Atau C, mencoba mempelajari kritikan tersebut dan berbalik mengkritik dengan tajam? Atau D, menerima kritikan tersebut sebagai masukan? Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam soal ini jelas sekali ya, kita ada di dalam suatu musyawarah gitu ya, dalam suatu rapat. Nah, ketika pendapat kita dikritik, maka kita sebagai peserta rapat harusnya menerima kritikan tersebut sebagai masukan, sebagai acuan agar lebih baik ke depannya. Nah, tentu jawaban yang paling tinggi nilainya ada di option D. Nah, kemudian nilai ketiga itu ada di option C. Nilai 2 ada di option A, sedangkan nilai 1 ada di option B. Nah, ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui sikap dalam menghadapi kelemahan secara terbuka sehingga mampu menjadikan kritik untuk memperbaiki diri. Baik, lanjut soal selanjutnya. Perencanaan yang saya siapkan ternyata ditentang oleh salah satu rekan kerja. Menurut saya, Nah, ini kata kuncinya perencanaan yang ditentang ya oleh rekan kerja. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah A, perbedaan cara pandang adalah salah satu hal yang biasa? Atau B, pendapatnya bisa saya sesuaikan dengan rencana semula? Atau C, perlu adanya pertemuan kembali dengannya untuk menyesuaikan dan mematangkan rencana? Atau D, perbedaan cara pandang bisa memperkaya rencana yang akan dibuat? Baik, silakan teman-teman terlebih dahulu menjawab. Nah, di sini jelas sekali ya, dalam satu
tim kerja tentu adanya perbedaan pendapat. Dalam perbedaan pendapat tentunya kita harus menilai bahwa perbedaan cara pandang bisa memperkaya rencana yang akan dibuat, yaitu option D yang paling tinggi nilainya. Sedangkan nilai 3 ada di option A, nilai 2 ada di option B, dan nilai 1 ada di option C. Ini soal yang bertujuan untuk mengetahui sikap ketika terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan penyampaian kritik dari perencanaan yang telah dibuat. Nah, baik teman-teman, seperti di video sebelumnya saya menyajikan soal bonus yang akan teman-teman jawab. Di sini juga saya akan menjadikan soal bonus. Nah, soal bonusnya, seandainya mendapat kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kelompok yang telah terbentuk. Nah, ketika menghadapi situasi seperti itu, biasanya apakah A. Saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan, atau B. Saya meminta pertimbangan senior di kantor, atau C. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor, atau D. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Nah, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar, dan kita akan bahas soal bonus ini di video selanjutnya. Baik teman-teman, nanti kita akan lanjutkan pembahasan di video part ketiga tentang soal kompetensi manajerial. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini agar teman-teman dapat mengikuti terus video-video terbaru dari kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.